Oke, hari ini kita akan mempelajari lagu dengan judul Cing Cing Ting ya. Artinya dengarkanlah ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bacaan lirik lagu, kita terlebih dahulu akan baca ayat-ayat yang berkaitan dengan lirik lagu tersebut. Ini dari Ayub 耶伯记第4章12节，我暗暗的得了默示，我耳朵也听其细微的声音。Nah ini an ini tuh kayak diam-diam ya, tapi diam-diamnya ini lebih ke apa kata kerja untuk dalam hati gitu. Jadi kita nggak bisa kalau ngomong misal saya ikut suatu kelas lalu saya diam-diam keluar. Nah itu nggak bisa pakai ini, an ini nggak bisa. Tapi ini lebih ke kayak ungkapan hati. Misalnya setelah saya mendengar berita kematian itu, saya diam-diam menangis dalam hati. Nah ini an ini bisa dipakai untuk kalimat yang seperti itu, gitu. Oke, bahasa Indonesianya, Ayub 4 ayat 12, suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. 诗篇86篇第6节，耶和华，求你留心听我的祷告，垂听我恳求的声音。Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Oke, kita lanjut lagi. 诗篇23篇第1节，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。Nah, ini Mazmur dari Daud ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu kita baca lagi dari Yuehan Fuyin 10章第3到第5节，看门的就给他开门，羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来，既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, kita masuk ke lirik lagunya. 轻轻听，我要轻轻听. Nah, tadi kan ya ini 轻轻听 artinya dengarkanlah. Lalu 我要轻轻听, saya mau mendengarkan ya. Lalu lanjut 我要侧耳听我主声音, saya mau memperhatikan ya, mendengar dan memperhatikan gitu suara dari Tuhanku. 轻轻听, 他在轻轻听. Nah, dengarkanlah, dianya Tuhan ini sedang mendengar. 他在轻轻听, jadi dia sedang mendengar. 我的牧人认得我声音. Nah, di sini dia bilangnya sih gembalaku mengenal suaraku gitu. 你是大牧者，生命的主宰. Nah, engkau di sini Tuhan, engkau adalah gembala yang agung, yang menguasai kehidupan ya, penguasa kehidupan. Jadi 主宰 itu
penguasa, jadi 生命的主宰, jadi penguasa kehidupan. 我一生只听随主声音. Nah, 我一生ini sepanjang hidup ya. Jadi sepanjang hidupku 只听 hanya mendengar, 随. Nah, ini kayak apa kalau kita ngomong 跟随 kayak mengikuti gitu ya. 跟随 jadi 听随 jadi dengar benar-benar maksudnya kayak mengikuti. Jadi suara dari 主声音, suara dari Tuhan. 他是大牧者生命的主宰. 你是大牧者生命的主宰. Jadi engkau adalah, tadi yang kita balik lagi kayak yang di awal ya, engkau adalah gembala yang agung, penguasa kehidupan. 我的牧人认得我声音. Nah, ini balik lagi ke kalimat yang tadi, gembalaku mengenal suaraku. Nah, ini saya mungkin sedikit mungkin sharingkan, kan tadi ada di-sharingkan juga tentang apa, dibacakan Mazmur 23 ya. Kalau dari kehidupan Daud sendiri, kita melihat memang dari mungkin Mazmur belasan sampai dengan Mazmur 30-an itu banyak sekali sepertinya ungkapan-ungkapan dari Daud kepada Tuhan gitu, dan maksudnya seperti ada suatu kedekatan yang sangat intim antara Daud dengan Tuhan gitu. Nah, jadi Daud itu seorang yang benar-benar yang ya kalau bisa dibilang di sini dia benar-benar sungguh mendengar suara Tuhan ya. Kalau kita perhatikan kehidupannya dari dia mulai diurapi, katanya kan diurapi menjadi untuk apa? Diurapi dia itu sebagai raja yang akan menggantikan Saul. Tapi berapa lama ia harus menunggu? Kalau dari yang saya cari gitu, itu diperhitungkan ada sekitar 20 tahun ya. Coba kalau kita sendiri mungkin dari awal tahun kita dibilang, oh ya kamu nanti akan jadi ini gitu. Tapi lama-kelamaan semakin kita lalui, kayak kita lihat sendiri Daud. Oke, dia awalnya dia masuk tuh ke istana. Dia menjadi pemain kecapi itu untuk si Raja Saul. Tapi akhirnya malah dia sendiri harus terbuang dari kerajaan itu. Maksudnya yang tadinya sepertinya, wah ini makin mendekati nih apa yang sudah dikatakan oleh Samuel. Tapi kayaknya makin lama kok makin menjauh gitu. Malah dia harus ada jarak yang jauh banget antara kerajaan dengan si Daud sendiri. Bahkan Daud sampai harus bersembunyi gitu. Bahkan sampai satu saat pun Daud tanpa sengaja gitu, maksudnya dia bersembunyi dalam gua dan Saul ada ke sana untuk BAB gitu. Jadi kalau kita lihat sendiri ya, pengalaman hidup Daud sepanjang itu, mungkin kalau kita sendiri yang mengalaminya selama mungkin 20 tahun itu, ini sampai mungkin kita bisa bertanya-tanya, benar nggak sih Tuhan bilang saya menggantikan Raja Saul, tapi kok malah kenyataannya makin jauh ya gitu. Nah ini kalau saya melihat itu seperti sosok Daud ini, dia tuh yaitu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, walaupun mungkin kondisi keadaan di sekitar itu tidak memungkinkan, malah sepertinya mengarah ke yang makin jauh dari yang sudah pernah dikatakan oleh Samuel. Tapi itu karena Daud mendengar suara Tuhan. Jadi makanya pada saat dia melalui itu semua, ia tetap bisa mendengar suara Tuhan dan dia terus pegang janji Tuhan, sehingga akhirnya dia
menjadi raja gitu. Walaupun sudah melewati serangkaian hal yang malah sepertinya membuat dia makin jauh dari yang seharusnya bisa dia dapatkan gitu. Bahkan ada kesempatan untuk dia membunuh Saul pun hal itu tidak dia gunakan gitu. Karena dia sendiri ada bilang mungkin Saul akan entah mungkin dia mati dalam peperangan atau apa gitu. Jadi Daud sungguh-sungguh tidak mengotak-atik lah istilahnya gitu. Tidak mengotak-atik orang yang sudah pernah diurapi Tuhan gitu. Itu. Jadi kalau maksudnya dari lagu ini dikaitkan dengan ayat dan juga kalau kita lihat sendiri dari ayat tersebut maksudnya tentang kisah Daud sendiri bagaimana dia mendengarkan Jude Shengyin gitu. Jadi nah itu pula kita gitu maksudnya kita sebagai orang percaya apakah kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan atau kita lebih banyak mendengarkan suara kita sendiri gitu. Kalau misal tadi kayak Daud mungkin kalau dia lebih banyak mendengarkan suara sendiri, mungkin dalam 20 tahun itu sampai dia harus bersembunyi kemana, mungkin itu rasanya bahkan kayaknya nggak jadi raja deh gitu. Kayaknya Samuel kayaknya bohong deh gitu jadinya. Itu mungkin kalau terlalu mendengarkan suara sendiri gitu. Tapi itu kita harus tetap bangun kedekatan dengan Tuhan dan bagaimana kita belajar mendengarkan suara Tuhan dalam keseharian hidup kita. Bahkan dalam setiap hal-hal kecil pun yang harus mungkin kita akan putuskan, tetap kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Dan kita lihat sendiri Daud juga pada saat dia akan perang segala macam, bagaimana dia tetap ada waktu untuk bertanya pada nabi atau menghadap Tuhan gitu. Jadi sangat berbeda dengan yang waktu itu dilakukan oleh Saul. Dia nggak mau peduli Samuel, dia langsung juga melakukan sendiri mungkin ibadah itu, terus dia juga sampai menanyakan pada roh gitu. Jadi kontras banget antara Saul dan Daud, dan begitu pula dengan mungkin kehidupan kita. Apakah kita mau menjadi Saul di masa kini atau kita menjadi Daud di masa kini yang sungguh-sungguh mau ting Zu de shengyin gitu. Nah, ini qing qing ting itu artinya dengarkanlah ya, jadi kayak dengar dengan teliti ya. Sungguh-sungguh dengar gitu sampai dengan teliti. Qing itu sebenarnya artinya ringan. Jadi sebenarnya jadi kalau kata qing qing itu sangat ringan atau pelan-pelan gitu. Ce'er itu jadi kalau tadi kan di awal perhatikan gitu ya. Ce'er ini kan telinga kan, jadi kayak ya ini kalau di sini dibilang sendengkan telinga, itu bahasa Alkitab memang kita pakai ini ya. Lalu ting zu shengyin, dengar suara Tuhanku. Ting wo zu shengyin, mendengar suara Tuhanku. Ha zai, jadi dia sedang. Zai ini diartikan sedang ya. Lalu mu ren itu gembala. Ren de ini mengenal. Jadi bisa ren se. Kalau kita kan biasa kan suka ngomong ren se, tapi ini juga bisa dipakai ren de. Mengenal itu artinya ren de. Wo shengyin, suaraku. Tamu itu gembala besar, gembala agung ya. Shengyin itu kehidupan ya. Zucai, nah penguasa. Isheng seumur hidupku ya. Ting mendengar, lalu ting sui, jadi hanya menuruti ya, jadi hanya menuruti, hanya mendengar. Ni shi damu ze, engkau adalah gembala agung.
生命的主宰,生命kehidupan, 主宰atau penguasa kehidupan. Nah, ini kata-kata penting. 我要轻轻听, aku mau mendengar dengan teliti ya. 听我主声音, mendengar suara Tuhanku. 我的牧人, gembalaku, 认得我声音, mendengar suaraku. Mengenal suaraku. 你是大牧者, engkaulah gembala agung. 生命的主宰, penguasa kehidupan. Oke, kita 我们再读一遍歌词呀，轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听我主声音，轻轻听，他在轻轻听，我的牧人认得我声音，你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音，你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。